Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan cintai para guru Unda, Kiai Haji Rahmat S. Labib, Kiai Samsudin Ramadan, Kiai Haji Junaidi At-Taibi, Kiai Abu Nabila, dan terkhusus Kiai yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Tadi di awal sudah disampaikan oleh pembuka acara tadi bahwa sesungguhnya Allah mengharamkan orang-orang kafir menguasai kaum muslimin. Jadi Allah mengharamkan, tidak memberikan jalan, mengharamkan orang-orang Islam memberikan jalan dari penguasaan oleh orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Nah, jalan tersebut jalan apa saja? Termasuk salah satunya jalan melalui penguasaan terhadap ekonomi. Nah, penolakan terhadap Omnibus Law ini hingga sekarang masih terus berlangsung, tetapi pemerintah seolah-olah tidak memperdulikan meskipun derasnya arus penolakan tersebut. Nah, perlu kita pahami, secara filosofi awal, memang pemerintah menginginkan agar adanya penyederhanaan terhadap berbagai aturan yang saling tumpang tindih, sehingga investasi itu bisa dengan mudahnya masuk. Nah, jadi banyak sekali undang-undang yang dirangkum menjadi satu, ada sekitar 70 undang-undang yang kalau semuanya itu diterapkan seolah-olah saling bertabrakan satu dengan yang lainnya. Maka pemerintah pada akhirnya mengambil inisiatif untuk menyederhanakan undang-undang itu menjadi satu undang-undang saja yang disebut Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, sehingga investasi asing yang ingin masuk itu mudah. Nah, ini awalnya. Nah, salah satunya beberapa undang-undang yang digabungkan itu adalah Undang-Undang Sumber Daya Alam, Undang-Undang Sumber Daya Air, tentang agraria, kehutanan, investasi sendiri, termasuk juga Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, harus kita pahami bahwa pasca Perang Dunia Kedua, maka cara atau metode penjajahan itu berubah. Yang dulunya adalah penjajahan secara fisik, maka berubah melalui penjajahan dengan utang, pemberian utang. Maka berdirilah negara-negara yang mendirikan berbagai lembaga-lembaga pemberi donor atau pembeli utang, termasuk beberapa di antaranya adalah IMF, Bank Dunia, termasuk Bank Asia, dan lain sebagainya. Nah, ini semua untuk menjerat negara-negara yang baru merdeka, termasuk Indonesia dan sejumlah negara kaum muslimin. Nah, setelah berlangsung cukup lama, cukup berhasil. Jadi menjerat negeri-negeri kaum muslimin itu dengan hutang, sehingga terjerat dan sangat tergantung dengan penjajah yang dulu menjajah negeri-negeri kaum muslimin seperti Eropa dan Amerika. Nah, ternyata mereka tidak puas. Nah, tidak puas, mereka menginginkan lebih dari itu, maka muncullah neo-imperialisme gaya baru yang menginginkan penguasaan terhadap sumber kekayaan alam negeri-negeri kaum muslimin lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi, sehingga mereka dengan leluasa ingin mengeruknya. Nah, maka muncullah Undang-Undang Omnibus Law ini, diduga kuat bahwa undang-undang ini juga syarat dengan kepentingan asing tadi. Nah, undang-undang ini memberikan keleluasaan kepada modal asing yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia. Nah, sebagai contoh misalnya dalam undang-undang ini bahwa investasi atau investor itu boleh memiliki properti misalnya yang dulunya tidak diperbolehkan, termasuk kebolehan menguasai lahan sampai 90 tahun. Nah, mereka juga diberikan kemudahan dari sisi perizinan, termasuk dari sisi tenaga kerja, mereka juga dimudahkan dan diuntungkan
para investor asing itu yang ingin berinvestasi di Indonesia melalui Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini. Nah, oleh karena itu, undang-undang ini sebenarnya memang kelihatannya seolah-olah undang ini akan memberikan angin segar bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan karena banyak investasi asing yang akan masuk. Tetapi kenyataannya, faktanya dari undang-undang ini kita bisa menilai itu tidak mungkin terjadi. Karena sesungguhnya undang-undang ini sangat-sangat akan menguntungkan para investor dan justru kita rakyat itu akan buntung. Nah, pertama, dari sisi tenaga kerja sangat dirugikan dengan berbagai aturan yang merugikan tenaga kerja. Yang kedua, asing itu sangat akan berkuasa, leluasa, menguasai dan mengeruk seluruh kekayaan alam kita, mulai dari air, di darat, termasuk di dalam bumi. Selama ini saja, tanpa adanya Undang-Undang Omnibus Law, perusahaan-perusahaan multi raksasa asing itu sudah luar biasa mengeruk berbagai sumber kekayaan alam negeri kita. Mulai dari Papua sampai hari ini ada Freeport. Nah, dulu ada Newmont, minyak bumi, gas, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya undang-undang ini, terlebih mereka akan lebih sangat leluasa lagi dan akan banyak modal asing menguasai sumber kekayaan alam dan mengeruk sumber kekayaan alam negeri kita, Indonesia ini. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya bahwa undang-undang ini harus ditolak meskipun mendapat rintangan, mendapat hambatan, maka tidak boleh undang-undang ini diterima begitu saja, maka harus ditolak terus-menerus sampai kapanpun. Dan undang-undang ini juga harus dipahamkan kepada kaum muslimin yang lain bahwa undang-undang ini amat berbahaya, amat merugikan kita selaku kaum muslimin. Kenapa? Karena inilah sebenarnya ada diduga persekongkolan antara penguasa pembuat undang-undang ini dengan para pemilik modal untuk menguntungkan segelintir elit atau segelintir orang saja. Sementara rakyat akan sangat dirugikan, dan kita menduga juga bahwa di balik pembuatan undang-undang ini juga selain disponsori oleh pihak pemodal luar, juga disponsori oleh para pemodal-pemodal yang ada di dalam negeri, karena mereka sangat-sangat berkepentingan terkait dengan pengamanan jalannya usaha atau perusahaan-perusahaan mereka. Nah, oleh karena itu, mungkin Al-Parkir yang sangat singkat ini menyampaikan bahwa sekali lagi bahwa undang-undang ini tetap harus ditolak. Pertama, karena bertentangan dengan syariat Islam, ini memberikan jalan kepada orang-orang kafir, orang-orang asing untuk menguasai kaum muslimin, menguasai negeri kita melalui jalan investasi, melalui jalan ekonomi. Yang kedua juga, bahwa liberalisasi sangat bertentangan dengan Islam, karena sesungguhnya harta kepemilikan umum itu harus dikelola oleh negara untuk kepentingan ke kaum muslimin atau rakyat yang hidup di dalam negeri kaum muslimin. Nah, itulah yang bisa Al-Fakir sampaikan sangat singkat ini. Mudah-mudahan kita senantiasa tetap istiqomah, berjuang menegakkan syariat Islam, berjuang untuk tegaknya Islam wa muslimin, berjuang untuk mengembalikan kejayaan Islam, dan berjuang untuk mempertahankan anugerah Allah Subhanahu wa taala berupa kekayaan alam yang luar biasa bagi kaum muslimin yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka inilah kewajiban kita bersama, kewajiban kaum muslimin, kewajiban para ulama, bukan saja menjaga akidahnya, tapi juga menjaga sumber kekayaan alam yang sudah Allah berikan kepada kita semua. Demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.